Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jendila Rekan Tanjung. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Media Kreatif. Ustaz, namanya siapa Ustaz? Muhammad Dahlan. Muhammad Dahlan. Di podcast ini mungkin kita akan membahas ya tentang cara wudhu atau tentang cara bab wudhu. Ya, mungkin Ustaz bisa memaparkan singkat tentang materi wudhu gitu. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Jadi tentang wudhu. Wudhu itu menurut lughat, menurut bahasa berarti bersih dan indah. Sedangkan menurut syarak yaitu membersihkan anggota-anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Itulah wudhu. Jadi syarat wudhu itu ada 6. Jadi wudhu itu sahnya sholat. Jikalau dia sholat tak berwudhu, tak sah sholatnya. Di Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Hai orang-orang beriman, kata Allah, apabila kamu akan mengerjakan sholat, basuhlah mukamu. Jadi basuh muka itu antara tempat tumbuh rambut sampai ke dagu, di batasnya. Yang kedua, basuhlah tanganmu hingga siku. Yang ketiga, sapulah sebagian dari kepalamu. Sebagian kepala itu bisa depan, bisa belakang. Nah, bukan sapulah kepalamu, sebagian dari kepalamu. Boleh di depan, boleh di belakang. Kalau sapu kepalamu berarti semua. Ini sebagian, berarti bisa depan sedikit, bisa ini. Yang keempat, itu basuhlah kedua kakimu hingga dua mata kaki. Itulah firman dalil tentang wudhu dalam Al-Quran. Tentang hadis Nabi, bahwasannya tentang wudhu ini Nabi SAW mengatakan, La yuqbalullahu salata ahadikum idha hadasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat di antara kamu jika berhadas sehingga lebih dahulu ia berwudu. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi syarat rukun berwudu ini ada 6. Yang pertama niat, yang kedua menyapu wajah, membasuh wajah, yang ketiga menyapu membasuh tangan sampai siku, yang keempat menyapu sebagian dari kepala, yang kelima membasuh kaki hingga mata kaki, yang keenam ada tertib. Tertib ini maksudnya mendahulukan yang dahulu, mengkemudiankan yang kemudian. Itu yang tertib. Jadi kalau bangsa dia berwudu, siap habis niat dia langsung wajah, baru dia kepala, itu tak sah niatnya. Dia harus berurut, tangan baru kepala baru kaki. Itulah namanya tertib. Jadi menurut Bapak Jundullah, bagaimana cara Bapak selama ini untuk berwudu yang diketahui menurut Imam Syafi'i? Saya sih kebiasaan kerja, saya setelah niat ya langsung ke muka gitu. Mungkin ke hidung saya jarang. Jadi kalau dia ke hidung, dia kan itu sunat. Jadi sebelum kita masuk berniat, dia kan mencuci tangan, baru memasukkan hidung, istinsaq namanya itu kan, masuk hidung, air itu langsung dibuang ke mulut, bukan dia dihirup ke mulut hidung, langsung dibuang hidung, tidak, dihirup di hidung, buang ke mulut. Nah itu dia. Baru dia berkumur-kumur. Habis itu masuklah pada niat. Kalau niat untuk berwudu, dia harus air itu nyampai ke salah satu anggota wajah itu, baru niat itu nyampe. Nah, tidak bisa berbarengan ataupun sebelum air itu nyampe ke wajah baru niat itu nyampe.
Nah itu menurut Imam Mazhab Syafi'i itu tidak sah. Jadi dia masuk air salah satu anggota wajah, disitulah niat menyampai. Nah, jadi batas wudhu itu dari tumbuh rambut sampai ke paku telinga sampai ke dagu. Jadi andai kata orang jenggotnya panjang, kalau jenggot itu kan dia tumbuh dari sini sampai ke mari. Kalau di sini itu tidak wajib dia itu, walaupun tebal dia itu. Kalau jenggot saya ini wajib kali pun untuk dikenain air tuh sampai kepada air, sampai kepada dagu ini. Jadi kalau jenggot terlalu tebal dari sini sampai kemari, kalau di sini tidak wajib, yang di sininya tetap dia wajib. Makanya kata Nabi, cukurlah pelihara jenggot, cukurlah kumismu, kata Rasul. Paham yang pelihara jenggot itu ditata dia, dipelihara itu maksud dijaga. Kalau bahasa panjang dia dilapiin, bukan dia mesti macam suhu itu, tidak mesti itu. Ada sebagian orang kadang-kadang yang non muslim pun di luar negeri sana kan banyak kita lihat kan, orang-orang Amerika itu kan, yang masa dia bukan agama Islam tapi jenggotnya terbanyak. Nah, jadi kita jangan seperti itu, yang terini aja. Nah, jadi yang dirapikan dia. Jadi andai kata pun dia tidak menyampai itu, tak sah dia ujung. Yang kedua tangan. Jadi tangan itu dari ujung jari sampai ke siku. Jadi kalau kita pakai keran, minimal adalah kita tuh dari ujungnya tuh. Karena kuku itu kan bisa panjang dia, ada daki-daki. Andai kata daki-daki itu tidak masuk air, maka tak sah lah wudhu itu. Makanya syaratnya begini, bukan begini. Kalau begini tuh air tuh tidak akan, sifat air tuh jatuh dari dataran tinggi ke dataran rendah. Jadi sampai ini dia tak mungkin belok itu air tuh, tak seperti itu. Jadi kalau gini, insya Allah air tuh masuk. Nah, kita buang daki-daki itu, nah, masuk air sampai ke situ. Wajib tuh sekali. Yang 3 itu, 2-3 itu sunat. Yang sekali itu yang wajib, bukan 3 wajib ya. Salah tuh kadang-kadang apa ini. Memang dia harus 3 kali dia. 1 kali udah wajib dia pas, tidak dia 2-3 itu kena tegur juga. Pernah bila berapa itu masalah itu. Itu Rasul bahwasanya dia tidak meninggalkan kalinya. Nah, itu maksudnya tidak mengikut sunnah itu Rasulullah. Jadi ada kata dia dah sah dia. Yang kedua, ketiga itu sunnah hukumnya. Andai kata yang pertama belum sah masuk dia, yang kedua itu yang wajib dia. Andai kata belum juga dia kena pada tempatnya, yang ketiga itulah yang mempaskan yang untuk wajib. Salah hukumnya. Yang ketiga adalah kepala, membasuh sebagai kepala. Ada di belakang udah juga. Cuma kadang-kadang kita lihat sebagian ada yang malas-malas gini aja di bak tuh. Nah, gini aja dia. Itu kan kebangetan kayaknya kan. Jadi kalau masuk wudhu itu, air itu banyak di bak. Minimal beradab lah kita untuk berwudhu aja. Kita macam burung mandi gitu kan. Tapi memang adabnya sebagai dari kepala, boleh di belakang, boleh di depan. Wajib. Kalau tinggal itu sunat hukumnya tuh. Nah, jadi kalau mazhab lain tuh dari kepala itu dia menyatu dari kuping. Kalau mazhab Syafi'i dipisahkan antara kepala dan telinga. Telinga itu sunat. Jadi cara telinga itu jarang orang banyak mengetahui itu. Nah, syaratnya kalau bisa ditebak, nah jadi dia diputar dia tuh, diputar gini dia. Nah, disusun gini. Nah, baru tarik yang ini. Nah, gitu dia kalau cantiknya. Bukan dia, ada gini aja. Nah, kamu gini aja butuh kan. Bukan gitu ya. Jadi sunatnya tuh tak dapat dia. Yang kelima yaitu membasuh kaki hingga mata kaki. Nah itu, jadi disunatkan tuh memotong kuku tuh setiap Kamis dan Jumat. Kalau pas Kamis dia nggak sempat, Jumat dia potong tuh kaki dan tangan. Jadi ada kata kotoran yang di kuku kaki itu dia tak sampai air, jadi tak sah wudhu. Jadi air itu masuk. Jadi kalau itu bisalah kita dari atas, kering. Nah, setelahnya itu, jadi jangan sempat wudhu ini yang menutupi itu berwudhu, seperti cat, ataupun kapur, ataupun lem, begitu, Pak. Jadi kira-kira yang lain boleh. Itu pertanyaan yang terakhir Ustaz ya. Pasti kita ujungnya akan bertemu di tanggal 1 Syawal gitu ya Ustaz. Sekiranya Ustaz, ada kan kita mungkin selain tanggal, pasti kita kan di tanggal 1 ya pasti kan saling minta maaf gitu ya, bertemu keluarga, sanak keluarga gitu ya. Ada Ustaz ya, selain tanggal 1 Syawal yang dilahirkan Nabi
Nabi kita, Nabi Rasulullah kita ya, untuk saling memaafkan. Terima kasih. Jadi kalau memaafkan satu sama yang lain ya, itu wajib hukumnya untuk saling memaafkan. Jadi di dalam Al-Quran di surah Asy-Syura ayat 42 sampai ayat 43, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih. Ayat berikutnya Allah mengatakan, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguhnya itu termasuk perbuatan yang mulia. Jadi sebenarnya kalau saling maafkan tidak mesti dia di bulan Syawal atau hari Idul Fitri. Yang sebenarnya kalau begitu kita salah sama seorang, hari itu sebenarnya kita wajib untuk minta maaf. Karena apa? Kita tidak tahu umur kita. Di surah Quran Allah mengatakan, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Sesungguhnya tiap-tiap kamu itu punya ajal kata Allah. Dan apabila ajal itu sampai kepada kamu, kamu tidak dapat mengundurkannya. Walaupun untuk mengajukan sedikit pun, maju pun tak bisa, mundur pun tak bisa. Pasti harinya. Andai kata kita bersalah pada seorang itu hari Minggu, hari Ahad, kita menunggu hari raya akan datang baru kita minta maaf. Apa kita jamin umur kita untuk tahun depan? Satu hari itu pun tidak. Makanya Rasulullah di dalam riwayat dia pernah mengatakan kepada sahabatnya tentang umur ini. Aku berjalan, jikalau kaki kalian melangkah, aku tidak yakin kaki kiri sampai ke tanah untuk melanjutkan. Dan aku makan itu kata Rasul, tak yakin aku apakah sampai mulutku untuk mengunyahnya. Begitulah sampai ada Rasul itu begitu takutnya akan kematian tadi, umur tadi. Nah, kita kan tidak. Jadi sebenarnya minta maaf itu seharusnya begitu kita salah, hari itu juga kita maaf. Seperti orang tua yang kita marahin, yang bikin sakit hati orang tua, ya kalau umur kita panjang. Kalau pendek, itulah keberkahan satu Syawal tadi, Idul Fitri. Untung ada hari raya. Nah, gitu maksudnya. Kalau nggak ada hari raya, mungkin nggak ada maaf-maafan. Kata Nabi, barang siapa seorang muslim itu sama muslim lainnya 3 hari tidak berteguran, itu sudah berdosa. 3 hari tidak berteguran antara dia masalah, nah tidak maaf-maafan. Nah, jadi maafan itu sebenarnya tidak mesti menunggu Lebaran. Jadi ada sebagian kota, sebagai tempat itu kalau bangsa dia masuk bulan suci Ramadan itu dia menziarahi kuburan orang tuanya, sanak familinya, minta kepada keluarganya, orang tuanya, kepada teman-temannya, aku ini mau menyambut bulan suci Ramadan, maka halalkan aku dengan perkataanku, ucapan maupun perbuatan kesadaranku. Contohkanlah. Disitulah ada sebagian tempat. Karena di sini di Medan nggak berapa, ini banyak tuh. Pas raya aja. Yang cantiknya sebenarnya pas kita masukin beribadah itu. Karena di bulan Ramadan itu bulan yang berkah, bulan yang suci. Disitulah sebelum kita masuk harus suci dia. Jadi kalau kita dalam masuk bulan suci Ramadan masih kotor, begitu udah Idul Fitri seharusnya udah fitrah, udah bersih, baru kita maafkan. Sebenarnya kata udah nggak nyambung dia. Jadi seharusnya tuh minta maaf itu seharusnya terkala kita kesalahan sehari 2 hari ya gitu aja, segera lah itu. Jadi yang kata Nabi, yang tergesa-gesa itu dari setan, lahanan itu dari Allah. Seharusnya kalau kita mengusik kesalahan sama teman atau orang tua, segera. Jadi itu adat sampai dikatakan bidal aidin wal faidin
mohon maaf lahir batin. Ini gitu aja. Ya, demikian Yusuf ya materi yang mungkin udah mewakili semua dari materi-materi yang saya ajukan ya selama podcast ini untuk narasumber selanjutnya. Terima kasih banyak. Demikian dari saya ya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.